Mbah Hashim Asy'ari pernah mengatakan, manidda'a atau man qala annahu urija ila sidratil muntaha faqad kafara. Kurang lebih begitu. Mbah Hashim Asy'ari mengatakan, barang siapa yang mengaku atau yang berkata bahwa dirinya dimi'rajkan ke sidratul muntaha, maka dia kafir. Tetapi sebelumnya saya belum menerima informasi tentang redaksi Mbah Hashim Asy'ari. Jadi saya tidak sengaja dan saya aturkan permintaan maaf untuk itu. Karena memang redaksinya berbeda, kita harus katakan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi si Hanif Farhan ini sudah meminta maaf atas narasinya yang salah mengenai redaksi di kitab Kiai Hashim Asy'ari yang diframing seolah-olah mengkafirkan Habib Fakih Muqaddam yang dianggap mengatakan atau mengaku mi'raj ke langit, padahal ke Sidratul Muntaha ya, kalau dilihat dari redaksi yang menceritakan mi'rajnya Fakih Muqaddam. Jadi setelah dikasih paham oleh Gus Zaini, sepertinya dia sadar dan sudah paham kalau redaksi yang ada di kitab Kiai Hashim itu tidak sama dengan narasi yang diucapkan oleh Ki Imad yang dikutip oleh Hanif ini di sebuah kontennya itu. Nah, jadi maksud dari redaksi yang ada di kitab Kiai Hashim Asy'ari itu menyatakan bahwa siapa saja yang mengatakan atau mengaku mi'raj kepada Allah, yakni naik kepada Allah dan menyerupakan Allah dengan makhluknya, seperti duduk-duduk dengan Allah dan berbicara dengan Allah, maka itu adalah bentuk kekafiran atau murtad menurut ijma ulama, menurut ijma umat Islam. Sementara yang dinyatakan oleh Ki Imad yang diklaim sebagai pernyataan dari Kiai Hashim Asy'ari bahwa Kiai Hashim Asy'ari mengkafirkan orang yang mengaku mi'raj ke langit atau mi'raj ke Sidratul Muntaha atau ke langit, kata si Hanif ya. Yang mana ini dibuat oleh Ki Imad untuk memvonis kafir pada pengakuan mi'raj Habib Fakih Muqaddam. Maka jelas berbeda apa yang ditulis di kitab Kiai Hashim Asy'ari tersebut dengan apa yang diucapkan oleh Ki Imad yang dikutip oleh si Hanif, yang menurutnya secara tidak langsung Kiai Hashim mengkafirkan Habib Fakih Muqaddam. Jadi pengakuan mi'raj Fakih Muqaddam atau seorang wali ke Sidratul Muntaha atau misalkan dikatakan mi'raj ke langit itu bukanlah sebuah pengakuan yang pasti berkonsekuensi pada kekafiran, melainkan secara definisi mi'raj wali itu merupakan keistimewaan atau karomah dari Allah kepada para kekasihnya. Yang kafir itu jika mengatakan mi'raj kepada Allah sehingga menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu. Maka saya anggap si Hanif ini sudah memahami konteks dari narasi yang terdapat dalam kitab Kiai Hashim Asy'ari, karena sudah dijelaskan dengan sangat detail oleh Gus Zaini ya. Yang mana kalau redaksi kitab tersebut dihantamkan pada pengakuan mi'rajnya Habib Fakih Muqaddam, tentu itu tidak nyambung, nggak relevan. Nah, inti maksud dalam konten ini saya mau menyampaikan bahwa ada suatu pemahaman tentang mi'raj itu dikatakan hanya berlaku pada Nabi Muhammad saja. Ada pemahaman seperti itu. Maka ketika ada kisah seseorang selain Rasulullah SAW melakukan mi'raj, maka kisah tersebut tidak boleh atau haram dipercaya. Bahkan ada seorang Gus Pro Imad yang menyatakan, bukan Gus Hanif ya, bukan Gus Hanif ya, beda lagi ini, menyatakan kalau ada yang mengatakan atau percaya bahwa selain Rasulullah itu bisa mengalami mi'raj, maka orang tersebut telah murtad. Nah, apakah benar? Pertanyaannya kan seperti ini. Apakah benar selain Rasulullah itu tidak bisa melakukan atau mengalami mi'raj? Sebenarnya pembahasan ini atau persoalan ini sudah beberapa kali saya bahas, tapi masih saja banyak yang gagal paham. Maklum, mungkin karena minimnya literasi mengenai masalah ini, atau mungkin sudah kadung benci pada suatu kelompok, sehingga apapun yang tidak sepaham, yang tidak sepemahaman dengan dirinya, maka itu dianggap salah. Lalu pertanyaannya lagi, bagaimana menurut ajaran Islam mengenai kisah mi'raj 70 kali? Tidakkah hal itu berlebihan dan tidak masuk akal? Karena Rasulullah saja itu hanya 1 kali mi'rajnya. Kan begitu komentar orang-orang yang menyaksikan kisah mi'raj Habib Fakih Muqaddam. Maka saya akan menjawab berdasarkan pengetahuan saya. Jadi jawaban yang pertama, ya memang betul para wali itu juga bisa melakukan mi'raj, bisa mengalami mi'raj. Sudah saya singgung di atas ya.
Jadi Mi'raj itu tidak hanya bisa terjadi atau dilakukan Rasulullah. Para nabi yang lain dan para wali juga bisa mengalami Mi'raj. Hanya saja ada diversitas atau perbedaan antara Mi'rajnya mereka, Mi'rajnya para wali dengan Mi'rajnya Rasulullah. Ada perbedaan antara Mi'rajnya para wali, para nabi yang lain dengan Mi'rajnya Rasulullah. Perhatikan perkataan Imam Ibnu Arabi berikut ini. Thumma innallaha ayyana lirrusuli ma'arija ya'rujuna 'alaiha ma hiya ma'arijul malaikati wa ayyana lil atba'ir rusul ma'arija ya'rujuna 'alaiha wa hum atba'ul atba'i fa innar rasula tabi'un lil malaki wal waliyyu tabi'un lir rasuli. Yang artinya, kemudian Allah telah menetapkan atau menentukan bagi para rasulnya tangga-tangga atau mi'raj untuk naik, yaitu tangga-tangga yang dilalui oleh para malaikat. Dan Allah juga menetapkan atau menentukan bagi para pengikut para rasul, tangga-tangga yang mereka gunakan untuk naik. Mereka adalah para pengikut dari pengikut. Maka rasul mengikuti malaikat dan wali mengikuti rasul. Jadi maksudnya ialah tidak hanya Rasulullah saja yang bisa mengalami Mi'raj, tapi para malaikat dan wali-walinya Allah juga bisa saja mengalami Mi'raj. Hanya saja itu tadi, antara Mi'rajnya wali dengan Mi'rajnya Rasulullah itu berbeda. Itu jawaban saya yang pertama. Jawaban saya yang kedua mengenai kisah Mi'rajnya Faqih Muqaddam 70 kali ya. Itu juga mungkin bisa terjadi. Ini bukan perkara mustahil. Dan hal ini bukanlah perkara yang nggak masuk akal. Hanya saja ini tidak bisa dijangkau oleh akal. Maka bedakan ya antara akal tidak bisa menjangkau dengan tidak masuk di akal. Itu berbeda karena itu dua hal yang berbeda. Paham ya? Nah, jawaban seperti ini saya kutip dari statement Syekh Ramadan Al-Buti ketika beliau berdebat dengan pemuka komunis Arab yaitu Dr. Thayyib At-Tizini dengan tajuk Ijtihad dan Nas. Jadi kesimpulannya, bisa saja seorang waliullah itu mengalami Mi'raj sebanyak 70 kali bahkan ya. Bahkan dalam sehari itu bisa. Sekali lagi, itu bukan perkara yang mustahil. Cuma kalau cerita Mi'rajnya Faqih Muqaddam yang 70 itu tidak menyebutkan dalam sehari atau tidak menyebutkan dalam sehari semalam. Yang semalam itu Mi'raj yang 7 kali. Kalau dikaitkan dengan kisah Mi'rajnya Faqih Muqaddam. Kalau yang 70 kali itu tidak sehari semalam, tidak disebutkan dalam kitab yang menceritakan Mi'rajnya Faqih Muqaddam itu. Kemudian jawaban saya yang ketiga, dan ini yang perlu ditekankan, bahwa kendati sama-sama melakukan Mi'raj, tapi kita tidak bisa menyamakan Mi'rajnya wali dengan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Sebab beda kualitas. Karena memang beda kualitas. Kalau Anda berpikir Mi'rajnya wali itu sama dengan Mi'rajnya Nabi, maka imajinasi Anda yang rusak. Jadi Mi'raj 7 kali, 27 kali, atau 70 kali yang dilakukan oleh Faqih Muqaddam misalnya, tetap tidak bisa disimpulkan bahwa Faqih Muqaddam itu lebih hebat dari Rasulullah. Kalau menyimpulkan seperti itu, berarti itu adalah konklusi atau kesimpulan yang keliru kalau berpikiran Faqih Muqaddam mengalahkan Nabi. Kenapa demikian? Karena para wali Mi'rajnya hanya sebatas dengan ruh. Sedangkan Rasulullah itu Mi'rajnya dengan ruh plus dengan jasad. Dan juga perbedaannya, Mi'rajnya Rasulullah itu merupakan Mi'raj tasri' atau peraturan hukum agama tentang hal yang paling krusial dalam hukum Islam, yakni kewajiban sholat. Sebagaimana dalam hadis, ala taron nabi fi hadzal mi'raji qad furidat alaihi wa ala ummatihi khamsuna sholatan fahuwa mi'raju ta'sri. Jadi bisa dikatakan bahwa Mi'rajnya Rasulullah di sini bukan hanya untuk diri beliau sendiri, melainkan juga untuk umat beliau. Sedangkan Mi'rajnya para wali itu hanya untuk dirinya sendiri. Maka banyak sekali ya perbedaan Mi'rajnya Rasulullah dengan yang bukan Rasulullah. Mi'rajnya wali dengan Mi'rajnya Rasulullah itu banyak perbedaan. Kemudian sebagai closing statement saya ini, jangan tergesa-gesa menganggap sesuatu yang tidak bisa dijangkau akal itu sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Juga jangan gampang mengklaim sesuatu yang tidak Anda tahu sebagai sesuatu yang salah. Terkadang bukan salah, tapi karena Anda saja yang tidak tahu.
Jadi itu, wallahu a'lam bisawab. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.